toreh manabi pada segi atanya masalah pahaman nang hadis otaba apinda ada kitab tahrir pola lagi pada saatnya nang kitab tahrir manabi ada apinda ada pertanyaan umum pertanyaan dan nikah pada situ ngoreng ngando ni kan nang gabai kalau jauh barung jauh manabi semani kan lah oning sedaja biasana harga 30.000 sedangkan sing celing ngoreng ni kalan gabai kalau cara ring soki kata apa pas ibandrol ipentai sa gabai belum 30.000 kota besar atau saya berani ke pas kau saya tekerja nih kau katina apa orang saya ajual katini ke tinggi standar biasa kentul ibu kadi sutu menabi darah bulan ni kan yang lepas cek larang benih yang mata kerja ni kan laka lepas cek larang ni kan je burung biasa sutu biasa menabi nang mentur ni kata 30.000 lah ni kita lah kebaik keluar dari mobil pas yar kai belum polo bi orang saya jual katina apa nikah jual beli na jadi nikah menurut dan kulisan ajan barang halal saya jual nikah tetap haram karena ajual barang saya nilai apa boleh nikah ajual barang buat nimbun nang kitab sulam kan lapor ni terangake tak wajil okay, tak kenging kita kenging kita kenging lakon kadi ni kecek kalaku lo beberapa karena jual beli panika saling tolong aslina bahkan bi ulama bakon sedekah ni sekoni deka ustad wajil tak umpama na orang ngobengin apa embu teka akan sekoni dan ni dadi sedekah sir dadi sajen tak wajil sajen maju karena sedekah sir umpama orang ngobeng sekilo lebih teka sekoni ini kata dadi sedekah sir sedekah paling raja ngapa boleh nikah Napa boleh ni nimbun beras nah nang sulam kan terangah nang kitab sulam makin beras kan berdiri larang asal kebudi tak wajib nimbun pecek banyan supaya pecek banyan male kle kempang saya jual makan le jual supaya jual supaya male lebih larang dan ni kan nang kitab sulam ni kata ngaki bensin ngiding bertajak bensin kurang 5 bulan lagi bakal lalu itu embun ni banyak lagi tak kengi lo kengi ngaki kan itu motor selangkong nikah jawaban pertama nikah haram cek yang bisa nikah menabi orang wal jual nikah beni pelarang artinya pepakun harga yang tambah dan nikah otaba pada kabai tambahan menabi otaba nimbun beres nikah oleh juga otaba bensin tapi keberadaan sing ngatanya ni kebeni nimbun kelan kebudina susah saja udah bensin dan ada dan ini jaipun katina apa ni kepakun haram juga apa katina apa ni kebanyakan aku tuh sering kejadian pegel saya jadi diharamkan biar anu kata Pak Samsul tadi benar turun dari mobil dikira orang soge jeruk satu itu biasanya di sini itu 1.500 25.000 bayang lagi kadang-kadang kemarin kan ada di TV kan orang dari Jakarta di TV kan pernah ada kasus kemarin makan ayam berapa itu 600.000 sampai jadi kasus kemarin kan dilaporkan polisi ditanya katanya itu memang hari premanan jadi ayam itu naiknya tinggi meskipun naik tinggi gak mungkin kan ayam satu jadi 300 apa itu enggak ulang tas kemarin jadi jual beli itu dasarnya kan ada transaksi ada akad kan ada persetujuan namanya ijab kabul jadi kalau nggak ada ijab kabul kan nggak boleh namanya mu'atoh kecuali akad mu'atoh jual beli yang nggak ada transaksi harga itu kalau barang-barang remeh baru boleh seperti kerupuk harganya 2.000 kerupuk 1.000
Kayak aku sama sampean ke warung kerupuk langsung nyendal, setelah dia makan-makan berapa 2.000 kan nggak apa-apa karena itu barang remeh. Tapi kalau barangnya itu barang sing harganya larang, itu kan tidak boleh. Jadi namanya akad mu'atoh itu tidak boleh. Artinya akad mu'atoh itu ya jual beli kan nggak ada ijab qabul, itu namanya mu'atoh, nggak boleh. Tetapi akad mu'atoh itu diperbolehkan juga ketika ada dugaan ridho antara kedua pihak. Ada dugaan ridho loh ya. Umpama saya umpama saya itu warung ayam yang biasanya di sini ayam itu hanya satu porsi 20.000, ada orang jauh, kemudian saya target satu porsi 70.000, saya mesti mempunyai pikiran lo kira ridho orang ini kan. Lo kira ridho, saya sendiri sudah menduga lo kira ridho kalau ayam satu porsi 70.000, padahal biasanya di sini hanya 20.000. Jadi ada dugaan atau zon tidak ridho itu tidak boleh seperti itu. Kalau di rumah namanya ngedrel harga itu tidak boleh. Terima kasih. Masuk Pak. Dan nikah. Kula setuju banjakan saya jawab nikah kelakuan nikah tak oleh. Artian non ki mungkin teruk oleh beteh cek nganggo cara kati nikah. Tak sae nikah. Tak sae. Artian ketika orang epain kati nikah, nikah lo abali pole. Lo abali pole. Cek saking mau ko lebat nang nikah lo abali nang nikah pole. Soalnya gila nikah. Kasusnya kati nikah. Setuju ban cekan cek jawab kelakuan nikah tak oleh haram ala ko kati nikah. Keng sepat lo kerembak boleh nang masalah nikah. Mun umpama na argala tertera dia ada nikah kan lo masalah Pak. Lo masalah. Kan banyak kadang-kadang nang barung nikah tertera lakala argelarang nikah kan lo masalah. Lah pada oneng dari ada. Ben menon kati nikah lo oneng. Nikah selok tertera apa pelarang luar biasa kati nikah. Lo pada ban barang saya jual je ibarat. Orang jauh dimanfaatkan malah. Orang jauh dimanfaatkan. Ya tadi itu main ke sini lagi. Pada nih kita. Kalau warung-warung kan gitu. Di sini hanya satu kali dilarangkan sekali. Nyering terus. Coba masuk. Masuk. Kula kurang sependapat manabi masuk akad jual beli juga masuk bai'ul mu'attah. Apa napa? Karena mereng dari Ustadz Ki berusaha tanya bahwa sobung harga situng nomor 2 laster ADR baru ibajar. Manabi akad jual beli tak masuk. Apa napa mek tak masuk? Polan situng manabi akad jual beli kutu al ilmu lil akidain. Orang saat jual ben sengobangin kutu pada oning bareng oning harga. Manabi salah satunya tak oning atau dua-duanya sama-sama tak oning bareng, salah satunya tak oning, maka masuk dalam kategori bai'ul mu'attah. Nang kanto kan jelas harganya sobung. Nomor 2 manabi ada buakin nikah tak oleh masuk dalam bab jual beli. Manabi bareng nikah seasal 1.000 kemudian bitan kulit jual 300.000 nikah sataan apa? Karena akibat bacaan kulit sebab bareng dan kulit. Dan nikah nang kasus tak cocok. Lalu ni kelari dak napa lebih cocok masuk dak dhamanul mutlafat. Ni ke beni akad jual beli tapi masuk dak akad ganti rugi. Artinya akad ganti rugi karena ada dan lastare pada ke kula ban bi kula lastare maka kula wajib nganten. Moda akad jual beli tak asa kenapa? Karena argana sobung. Nomor 2 dari ada sobung akad. Sobung akad keduanya. Karena lebih sepakat manabi dan gula lebih masuk dhamanul mutlafat. Karena hukum makan di warung bayarnya belakangan Kak Dinto sering dibahas dan larinya benidak mu'attah yang mu'attah nikah rata-rata manabi arkan laoning ada ernang amboina misalkan arkan 15.000 misalkan atau saya pecel 10.000 ini kan oning tapi sobung akad mau melenasen be misalkan atau lepah rangalak ribi kerupuk harga 1.000 laoning. Dan ini kan dhamanul apa mu'attah tapi manabi ini kan orang jauh tak oning nih. Lebih semak dek dhamanul mutlafat.
Selangkung. Ganti rugi. Terus Ustaz, umpamanya ganti rugi ngalak samal misal kenapa sesuai ban pihak beja? Nah ini kah karena kasus ini kesulit diterapkan nih sebenarnya. Mana bi doman ini kan harus doman ini kan berdua, beda domanud duyun, beda domanul ain. Ini kan jelas doman ain, ben ain lah ternyata lastari rosak, lastari deer. Ketika lastari deer berarti otomatis abinda akiti doman duyun. Ketika akiti duyun apa kisi wajib majar kikimahnya. Jadi mon sek campur nih kebiasaan senapa. Cuma kan tapi kan atokar lah nih kah. Cuma Nabi narok konsep fikihnya nika benih jual beli nika tetap masuk akil tidak tamanul mutlafat. Cuma saya kutunya nyari solusi mun atokar nih ganti apa? Napa wajib majar belum polo karena manteng to karena apa ganti apa? Kan kula nika sagak yusulakina. Cek saking bareng badah nika bisa hiar Ustaz. Barang terima ternyata harga lo sesuai ini bisa hiar cek benih nasi bisa pembeli kan ngalak barang tak tahu harga ternyata harganya lo sesuai sama misal maka nih kau oleh hiar oleh pembeli burungan kayak repot dan kini kan mari deer nikah maka nikah saya usul lagi di guna tambah kantin apa Pak? Kejujuran. Kisah motor. Jadi aku masalah jual beli kayak gini itu kita sudah tahu mulai dulu bahwa praktek kayak gitu tuh kalau diarahkan ke doman mutlafat ya boleh-boleh saja ya kan. Tapi wong masalahnya aku datang tuh aku beli nasinya karena tahu nggak pakai doman mutlafat. Bukan kita tidak tahu kalau doman mutlafat, bukannya kita itu tidak tahu bahwa itu doman mutlafat, itu udah tahu. Tapi aku udah tahu istilah doman mutlafat itu cara alternatif untuk menghalalkan praktek yang demikian. Cuman saya nggak melarikan ke sana ya, karena saya sudah pegel kalau praktek kayak gitu di jalan-jalan kan saya sering kayak gitu. Tak bilang gak halal gitu aja lah kayak gitu mikir. Kita datang Iya. Nggih. Ya contohnya kayak apa itu aku beli apa itu beli jeruk ngambil dimakan satu. Masa jeruk 5 biji segemi ebu kecil-kecil. Segemi ebu di sini lah dapat 2 kilo. Nggih ngereng tak ada ustadz yang lain mau ngarahkan domal mutlak ya nggak apa-apa wong namanya itu musyawarah fikih kan nggak apa-apa kan nggih silakan nggak apa-apa. Kalau saya ya ustadz saya arahkan ke Baiul Mu'atoh gitu aja nggak boleh. Kalau Pak Misbah mengatakan ya nggak apa-apa tapi aku istilah kayak itu udah tahu mulai dulu. Bahkan dulu Kiai Haji Akwani di Sarang itu sebagai perumus kubro itu ya ngerumuskan pakai itu doman mutlafat itu enggak apa-apa begitu. Cuman yang saya tanya ketika itu masuk ke domanul mutlafat itu bolehkah dia menarget sesuai harga umum itu loh yang saya tanyakan. Ayam 800.000 itu kan sudah tak mungkin kurang ajar gitu aja ya kan. Jika jawaban ampun lebihnya pada ada bagi Baiul Mu'atoh pada ada bagi domanul mutlafat. Jika katina apa saya pondok dan apa pondok saja. Ustaz Hasan. Oke. Intinya dari jawaban baik saya dari lauk masuk ke baik saya dari daja masuk ke doman ini ke intinya kelakuan katini kata oleh tak oleh kan kena tak wajil oleh apa punten kan nih ke pertanyaan tak oleh cak kelakon beda orang yang mobilan dari Surabaya ambon yang tak wajil noman telo ibu na jual 20.000 ada kesempatan dia gua lo kena lepas tidak boleh gua ada kasta nih kah kerpekan are ke bandara gua Karena di bandara ini kita oleh nih sini hanya 5.000 di bandara 20.000
Mungkin segi wajib ini kisah larang kayak gini Pak. bendaan unik orang uning kisah. Boleh bandara uning harga pesawat boleh. Kopi 3.000 nah. Segemi ibu pesawat biasa. Mungkin tidak nikah tor intina baik sedari tat sakrone atau dari tat misbah intina kelakuan seperti ini kata oleh tak kenging cek saking ada nikah lo ide nikah oleh hier ternyata harganya lo sesuai oleh pembeli cek bajar keng repot nikah 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 lemari kini ka nabi ada ke solusi keng senjela tokar nih kah can saya jual belum atau sebu can saya anu si bita kebu mungkin ngajam badan nikah ndak nikah lah mesti nikah asal kat ini kutu bada hakam nang pertengahan kan pada repot juga nih paling anu aku Ustaz Misbah misalnya kan itu kok biasa ada nih misalnya itu kok make domanul mutlafat itu kira-kira domannya itu boleh enggak Pak kira-kira apa itu melebihi harga umum Pak Misbah kalau ada enggak Pak aku enggak menentang Pak Misbah kok enggak panang aku ya seneng kok tak ya karena gini ya kita kan sepakat bahwa ini kata oleh sepakat tidak boleh tapi mau dilarikan ke apa pastinya ibaratnya melihat tepat kan begitu mau dilarikan ke bai'ul mu'attah apa mau ke domanul mutlafat saya yang lebih akrab ke domanul mutlafat ketika domanul mutlafat barang sudah hancur maka kembali ke apa harga misil harga yang sepatutnya mun nase kuring 10.000 ya 10.000 cuma itu kan tidak ada solusi terkait dengan kasus kita Pak kasus kita kan sekarang lecetran belum bolo lah ini mau dibayar apa gimana nah, itu kan tidak ada kasus kalau doma apa bai'ul mu'attah itu cuma tidak ada sigot ijab qabul bukan tidak tahu harga kalau tidak tahu harga itu larinya kepada bai'ul mu'attah apa domanul mutlafat karena kalau bai'ul mu'attah itu di dalam kitab itu definisinya bukan kedua orang itu tidak tahu harga tapi tidak ada ijab qabul sedangkan di sini selain tidak ada ijab qabul dari salah satu harga juga tidak diketahui makanya kalau dilarikan ke bai'ul mu'attah kurang cocok kenapa harganya tidak tahu kalau dilarikan kepada domanul mutlafat yang masalah ketika mau mengganti ini mau 80.000 pun apa ngalak standar 30.000 tapi kan kalau syarat yang tidak muqtadul aqdi syarat kan tidak ada syarat nih kan mereka jawab kan kita tujuan online apa online. Jadi dia berburu online kecuali majar mahar misen. Beri mahar mas kafe. Baik nggak sampingnya. Harga sebiasa. Karena nih kan majar harga sebiasa. Maksudnya kan? Tahu Pak. Majar harga sebiasa umpaman kalau dingin tiba tokar bejar bedung pono juga nikah mujarradul istilah baik domanul mutlafat baik fasid atau mu'attah saya jelas kok majar kok sal majar tetap sama misen tuh nih benih mahar misen itu baiklah sekali ini mujarradul istilah contoh boleh pada orang naik taksi dari bintang ke saja ke Bengkalan kadang-kadang kita tak tahu yang adat lah beledeng maksudnya ada transaksi dari ada bapak majar gitu majar ini majar seperti dinas 10.000 ya majar 10.000 mau paman bapak betul minta segemi aji sekarang sabun kan tuh kalau pengakuan bu kadang minta luar biasa iya lepertis dia itu kan masalah jerong kan kadang jerong jadi kalau masalah jerong pak pola na ada kadang-kadang lah ya padahal gila jangan ke bawah orang jet pecet pala bajar tidak bajar harga biasa kata Imam Basri pala bajar umpama second dia dapat bajar second kalau musim ajar bini minta tambah bajar pon kan prakteknya kan begini kan saya itu mengatakan bahwa itu mu'attah
saya arahkan ke mu'atoh, bukan kok saya mengatakan itu baru mu'atoh, tidak, tapi saya arahkan ke mu'atoh gitu aja. Tapi kalau Pak Misbah mengatakan ke domal mutlafat, nggih monggo silakan, tidak apa-apa. Tapi misalnya bayar itu kira-kira berapa Pak? Itu dengan harga mithil itu ya kira-kira ya. Nggih, harga mithil. Kan kalau BU mu'atoh itu kan saya gambarkan gini, Mbak beli jeruk Mbak, atau beli nasi ayam Mbak, oh iya dek, gitu aja. Atau Mbak taningi taningi nasi Mbak, taningi nasi Mbak. Bahasa taningi nasi kalau memang dia jual beli berarti itu kan sudah mengindikasikan kalau saya di situ beli kan, gitu loh. Far'un suratul mu'atoh allati fil khilaf as-sabiq ayu atiyahu dirhaman aw dhirahu wa ya'khudhu min syai'an fi muqabalatihi. Ini wala yujadu lafdzun aw yujadu lafdzun min ahadi madunal akhar. Seperti saya beli ini nasi atau beli jajan, langsung ditandingi gitu aja. Ditandingi seporsi, berapa harganya kurang tahu. Kalau ada takbir yang mengatakan, oh kalau itu domatul mutlafat itu nantinya pihak warung itu narapnya uang harus sekian. Kalau ada Pak Misbah, aku tak ngereng sampean aja kalau ada. Iya coba ini. Saya baca ibarat saja. Idza kanat al-a'yan fi ghairi malikihi. Idza kan ini doman berangkat doman yang a'yan. Al-a'yan al-a'yan al-matnunah wa hiya allati takunu matnunatan ala sahibil yad kal maksub wal ariyah wal mabi' qabla al-qabdi dan juga wal mabi' al-makbud. Ini semua termasuk contoh-contoh dari al-a'yan al-matmunah. Ketika dirusak maka wajib diganti. Gantinya pakai harga apa? Pakai harga standar, barang-barang, harga-harga misil. Kenapa? Sebab contoh sebenarnya enggak dintok benih jual beli selazim, tapi jual beli yang ghairu lazim. Anak pemi ghairu lazim karena musmannya atau samannya kita ibarengakin. Ketika saman tidak ibarengakin maka baiknya tidak bisa dikatakan lazim. Melan andeng dalam kitab kibur apa sih itu? Tahrir baik ini kan beda telok, beda baik lazim, baik jaiz, lazim min ahadihima. Baik itu kalau bisa dikatakan lazim kapan? Ketika syarat seempat sudah terpenuhi. Di sini syarat empat kita terpenuhi, saman ki sobung. Ketika saman ki sobung maka ini termasuk a'yan yang wajib al-matnuna. Ketika dirusak berarti bai'ul mutlafat. Ketika bai'ul mutlafat ngantek pakai barang napa? Tetap pakai arket, tapi arket standar. Misalkan saya guring saya 10.000 ki 10.000 bukan ki buruk ketika dhamanul mutlafat wajib majar belum polo punten tetap pakai arke yang standar. Kalau sepakat tidak boleh sebenarnya mau pakai mu'atoh tak bisa ki ngereng, mau pakai dhamanul mutlafat tetap alarang haram ki ngereng. Cuma solusinya ketika kembali ke barang misil ini kesewajib nyarakin solusi majeran apa punten apa gimana apa mau dimasukkan kepada syartul jazai. Tapi nih Kak, syartul jazai ada istilah apa muamalah kalau istilah ada kalau saya langsung buka di anu aja di keputusan Bangsul Masail biar enggak malam-malam. Tapi bukan berarti saya enggak menghargai Akhil Al-Karim Misbah, tidak menghargai saya. Pertanyaannya persis yang ditanyakan Ustaz Wajil. Untuk tasawur tidak usah saya bacakan, langsung jawabannya begini. Tergolong bacakan dari tasawurnya ya biar dengar semua gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Pak, percaya Pak. Pertanyaan apa aja?
di mana para Pak Ahmad dengan pemilik warung tersebut tidak mengadakan kesepakatan terlebih dahulu mengenai harga makanan yang telah ia pesan. Sebab ketika Pak Ahmad masuk warung, dia hanya bilang, "Bu, nahi satu," gitu. Kemudian pemilik warung tersebut menghidangkan makanan sesuai dengan pesanan. Permasalahan muncul ketika Pak Ahmad mau membayar makanan yang telah dia pesan, karena biaya yang harus dibayarnya itu lebih mahal dari harga umumnya. Akhirnya dengan perasaan terpaksa dan menyesal, Pak Ahmad tetap membayar sesuai dengan harga yang ditentukan pemilik warung. Tergolong akad apakah praktek di atas dan bagaimana hukumnya? Ini jawabannya kok menurut pandangan fikih, jawabannya gini, termasuk akad jual beli yang tidak sah, namun melakukannya diperbolehkan asalkan berdasarkan pada dugaan kerelaan harga. Jadi kalau ada kerelaan harga, kalau jawabannya gini, termasuk akad jual beli yang tidak sah, namun melakukannya diperbolehkan asalkan berdasarkan pada dugaan kerelaan harga barang tersebut dari pemilik barang. Terus untuk kalau masuk ke dhaman mutlafat, nanti pihak warung itu harus target berapa harga makanan yang dirusak tadi. Dhaman tahu kan merusak barang kan, apa itu ganti rugi karena merusak barang kan, pakai harga taman mitil. Berarti kalau misalnya umumnya ayam itu 40.000 seporsi, kan tidak boleh dia harus minta sampai 800.000, kan tidak boleh. 500, 300 kan bukan taman mitil. Nah, gitu kira-kira lagi. Ngereng, kalau saya pribadi gitu Ustaz Misbah, kalau sampean mau